Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Pak Jokowi itu ya ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Indonesia kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, bayang-bayang konflik politik masa lalu antara Jokowi, PDIP, dan berbagai skandal besar terus menghantui. Dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, Indonesia berada di tengah gejolak politik yang bisa mengubah sejarah. Ketegangan antara Jokowi PDIP terus memanas. Di balik senyuman diplomatis, tersembunyi perebutan kekuasaan yang penuh intrik, kini muncul rumor tentang dokumen-dokumen rahasia yang disebut sebagai kotak Pandora, yang dapat membuka skandal besar dan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Apakah ini menjadi awal dari pengungkapan kotak Pandora yang dapat mengguncang stabilitas negara? Mari kita bahas secara mendalam. Ketegangan antara Jokowi dan PDIP dimulai sejak era pemerintahan Jokowi. Jokowi, yang dulunya dianggap sebagai anak politik Megawati, perlahan menjauhkan diri dari pengaruh PDIP setelah menjabat sebagai presiden. Kebijakan yang independen, reshuffle kabinet tanpa konsultasi, hingga spekulasi tentang dukungan Jokowi untuk sosok lain dalam Pilpres, semuanya memperburuk hubungan dengan Megawati. Ketegangan ini terus membara bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, konflik ini kembali menjadi sorotan, terutama dengan skandal yang menyeret Hasto Kristianto, salah satu tokoh utama PDIP. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan dan loyalis Megawati, baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap dan membantu Harun Masiku melarikan diri. Penetapan ini menjadi pukulan besar bagi PDI Perjuangan. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai titik balik dalam hubungan PDI dengan pemerintah. Ada spekulasi bahwa kasus Hasto ini dapat membuka jaringan korupsi yang lebih besar di tubuh PDI, atau bahkan mengarah ke Megawati sendiri. Di tengah konflik ini, isu tentang dokumen rahasia yang disebut kotak Pandora kembali mencuat. Dokumen ini diduga disimpan di Rusia oleh Koni, sekutu dekat Hasto Kristianto, dan berisi bukti korupsi besar yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Jika bocor, dokumen ini tidak hanya akan mengguncang reputasi Jokowi, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik di era Prabowo. Sebagai presiden, Prabowo menghadapi situasi yang kompleks. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas politik sebagai kepala negara. Sementara di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan warisan konflik antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang terus membara. Prabowo seringkali dianggap sebagai penengah antara dua kekuatan besar ini. Ia dikenal memiliki hubungan baik dengan Jokowi, tetapi juga tetap menjaga sikap netral terhadap Megawati. Namun, apakah Prabowo benar-benar bisa menjaga keseimbangan? Ataukah ia akan terjebak dalam pusaran konflik ini? Jika dokumen ini benar-benar dibuka, tidak hanya Jokowi dan PDI Perjuangan yang terancam. Pemerintahan Prabowo juga bisa terguncang karena dampaknya berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik yang meluas. Namun, beberapa pihak juga khawatir bahwa pengungkapan dokumen ini akan menciptakan gelombang ketidakpercayaan terhadap seluruh elit politik, termasuk pemerintahan saat ini. Apakah langkah Hasto ini akan memperkuat posisi PDI Perjuangan di era Prabowo, ataukah justru menjadi bumerang yang menghancurkan kredibilitas partai ini? Di sisi lain, KPK kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di bawah tekanan politik, mereka harus menentukan apakah akan melanjutkan penyelidikan terhadap kasus-kasus lama yang melibatkan Jokowi dan PDI Perjuangan. Namun, langkah ini bisa memicu krisis besar yang akan menguji independensi KPK di era Prabowo. Jika KPK memilih untuk berhenti, mereka bisa kehilangan legitimasi. Namun, jika mereka terus maju, konsekuensinya bisa mengguncang stabilitas politik nasional. Opini publik menjadi faktor kunci dalam konflik ini. Banyak yang mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus Hasto hingga tuntas. Tetapi ada juga yang khawatir bahwa langkah ini justru memperdalam polarisasi di masyarakat.
Prabowo harus menghadapi tantangan besar untuk memenangkan hati rakyat sambil menjaga stabilitas politik di tengah berbagai tekanan. Sebagai presiden, Prabowo menghadapi ujian besar. Ia harus menjaga stabilitas politik di tengah tekanan dari berbagai pihak. Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merusak legitimasi pemerintahannya. Namun, jika berhasil, ini bisa menjadi momen di mana Prabowo menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang mampu menghadapi krisis besar. Konflik ini bukan sekadar soal siapa yang benar atau salah, melainkan pertaruhan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pemerintahan Prabowo berada dalam posisi kritis untuk menavigasi tekanan politik, menjaga stabilitas, dan membangun kembali kepercayaan publik di tengah skandal yang memanas. Apakah ini menjadi awal dari reformasi besar, ataukah justru memperburuk polarisasi politik di Indonesia? Jawabannya bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil semua pihak dalam waktu dekat. Di tengah gemuruh konflik politik yang terus memanas, Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada peluang untuk mengungkap kebenaran dan memperkuat demokrasi. Di sisi lain, ada risiko memperdalam krisis kepercayaan terhadap para pemimpin negeri ini. Skandal, intrik, dan ambisi kekuasaan telah menjadi bayang-bayang yang menghantui perjalanan bangsa. Namun sejarah selalu memberikan pelajaran. Siapapun yang berdiri di atas fondasi kebohongan dan korupsi, cepat atau lambat akan runtuh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki peluang untuk menata ulang tatanan politiknya. Tetapi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Pertanyaannya kini adalah, apakah kita akan melihat munculnya pemimpin yang berani dan tegas membawa perubahan, atau justru tenggelam lebih dalam pusaran konflik dan kepentingan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Jangan lupa untuk terus menyuarakan kebenaran, karena suara rakyat adalah penentu sejati masa depan bangsa ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya. Dan tetap pantau channel ini untuk pembahasan yang lebih mendalam dan eksklusif. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan mari bersama menjaga Indonesia tetap kokoh dalam demokrasi.